Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sejahtera untuk seluruh saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada. Para pemirsa yang berbahagia, kembali lagi bersama dengan saya Abdul Aziz Jazuli di channel ini. Kali ini saya akan mengulas satu tulisannya Kiai Haji Imaduddin Utsman yang terbaru ya. Dan tulisan ini dimuat di website Nahdlatul Ulum dengan judul Di Robitoh Rumel menampilkan manuskrip palsu. Hanif mengutip, Wafi tidak mengerti. Dan apa yang akan diuraikan, dijelaskan oleh Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani itu erat kaitannya dengan satu keterangan yang dulu sudah pernah kita ulas, yaitu mengenai manuskrip yang dimiliki oleh Habib Salim bin Jiddan. Dan perlu kita ingat bahwasanya Habib Salim bin Jiddan itu mengidap penyakit malihulia, yaitu penyakit yang di dalam pikiran beliau, dalam otak beliau itu terdapat khayalan-khayalan yang seolah khayalan itu merupakan kenyataan ya. Dan dalam kesempatan kali ini Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani ya akan mengulas tentang manuskrip yang dibawakan oleh Srumel. Ya, langsung saja kita bacakan ya, dan nanti akan saya tampilkan di layar. Untuk mempertahankan nasabah Alawi, Rumel Abbas berusaha mencari manuskrip abad ke-5 sampai abad 8. Namun tampaknya usaha-usaha itu akan sia-sia. Algoritma dari historiografi abad ke-9 Hijriah di Yaman dan wilayah lain yang berkaitan dengan Ahmad bin Isa mengunci berbagai kemungkinan tersambungnya keluarga Pahlawi kepada genealogi Ahmad bin Isa. Dengan semua hal itu, Rumel Abbas katanya menemukan sebuah manuskrip yang dapat menolong nasabah Alawi. Klaim itu bisa kita lihat dari presentasinya di acara diskusi nasab di Robitoh Alawiyah tanggal 7 September 2024 maupun dalam tulisan-tulisannya di berbagai media. Berikut ini akan penulis urutkan beberapa klaim penemuan manuskrip di Rumel Abbas dan ulasannya. Manuskrip Umar bin Sa'duddin Az-Zifari atau Az-Zafari ya. Di bawah ini salah satu manuskrip Rumel yang ditanyakan dalam presentasi diskusi Robitoh Alawiyah Jakarta 7 September 2024. Naskah ini memuat sanad hadis Umar bin Sa'duddin Az-Zifari yang menurut Rumel ia dapatkan dari Muhammad Faqih Muqaddam, dan Faqih Muqaddam mendapatkan dari Abul Hasan Ali bin Muhammad bin Jadid. Umar bin Sa'duddin Az-Zifari yang wafat tahun 667 Hijriah, kata Rumel, ia anak dari Sa'duddin Az-Zafari yang populer dengan gelar Tajul Arifin. Kata Rumel lagi, ia memproduksi dan menyalin kitab berjudul Al-Arba'un Al-Musnad lil Imam Muhammad bin Ali Al-Faqih Al-Alawi atau Faqih Muqaddam yang wafat pada tahun 652 Hijriah. Umar bin Sa'duddin Az-Zifari, kata Rumel lagi, mengompilasi 40 hadis yang ia dapatkan dari Muhammad bin Ali Faqih Muqaddam yang wafat 653 Hijriah. Dan beberapa musnid menyebut nama Shahib Mirbat. Pertanyaannya, benarkah seorang Faqih Muqaddam adalah seorang ahli hadis? Ia sebagai sosok yang namanya sama sekali tidak terreportase oleh kitab Turfatul Ashab karya Raja Yaman Ibnu Rasul tahun 696 Hijriah, tidak terreportase kitab As-Suluk karangan ulama Yaman Al-Janadi tahun 732 Hijriah, tidak terreportase kitab Al-Atayas Saniyah karangan Raja Yaman tahun 778 Hijriah. Bagaimana sekarang ada orang menemukan kitab hadis berupa musnad atas namanya? Ini penampakan manuskrip Musnad Faqih Al-Muqaddam itu ya. Di situ kertasnya bergaris, ya, kotak-kotak di situ, dan juga warna tintanya itu biru ya, biru. Nah, artinya dari sini sudah sedikit kita bisa menyimpulkan bahwa musnad ini ya musnad yang baru, dan besar kemungkinan ini diambil dari Habib Salim bin Jiddan itu ya. Karena seperti yang pernah kita ulas dalam tulisan-tulisan yang dulu lama,
di mana komentar dari siapa namanya itu dalam Rasulullah, Muhammad Abu Bakar Badzib, dalam channel Telegramnya, di sana beliau mengkritisi tentang Habib Salim bin Jindan dengan statement beliau, wa adhara masanid li al-Ba'alawi al-Awail, di mana Habib Salim bin Jindan itu telah menampakkan, memunculkan musnad-musnad untuk keluarga Ba'alawi yang generasi-generasi pertama. Wa qala innaha min maktabat Arif Hikmat, dan Habib Salim bin Jindan itu menyatakan bahwa musnad-musnad tersebut itu terdapat di dalam maktabah atau perpustakaan Arif Hikmat yang ada di Madinah. Dan Muhammad bin Abu Bakar Badzib menyatakan, wahya kutubun laisa laha aslun wala mustanadun. Ia adalah kitab-kitab yang tidak memiliki dasar dan tidak memiliki pondasi. Wala hiya fi Arif Hikmat kama za'ama fi ba'dihha, dan dia juga tidak terdapat dalam perpustakaan Arif Hikmat sebagaimana yang diklaim oleh Habib Salim bin Jindan dalam sebagian kitab-kitabnya. Wala fi ayyi maktabatin min maktabati al-quratil ardiyah abadan, dan juga tidak terdapat dalam perpustakaan manapun di dunia, ya, selama-lamanya, illa fi baitihi wa maktabatihi huwa, kecuali di dalam rumahnya Habib Salim bin Jindan atau di perpustakaannya Habib Salim bin Jindan. Nah, lalu apa yang disampaikan oleh Dr. Muhammad Abu Bakar Badzib itu apakah ada sandaran? Nah, beliau pun juga melanjutkan, wahadihi tasarrufat, dan sikap-sikap ini, ya, yufassiruha nassun nadirun warada fi risalatin khassah, itu ditafsirkan oleh satu teks yang jarang yang ada di dalam sebuah surat yang khusus minal allama Ali bin Tahir al-Haddad, dari al-allama Ali bin Tahir al-Haddad ila tilmidhihi al-Ustadz Ali Ba'bud, pada muridnya yang bernama Ustadz Ali Ba'bud. Adnabna Jindan, bahwasanya Habib Salim bin Jindan itu kana musaban bimaradil malihu liya, bahwasanya Habib Salim bin Jindan itu terkena atau mengidap penyakit malihu liya. Apa itu malihu liya? Fayatakhayyal asya' ghaira mawjudah. Beliau ini menghayalkan banyak hal yang sebenarnya tidak ada. Wa yatawahhamu wujudaha, dan beliau itu menyangka akan keberadaan hal-hal yang beliau khayalkan tadi itu. Wa yaktubu dzalikal mutakhayyal, dan beliau ini Habib Salim bin Jindan itu menulis khayalan yang ada dalam pikiran beliau. Fatalaqahun nas alladziina la ya'rifuna wad'ahu sahih ala annahu ma'lumatun muwaththaqah, maka orang-orang banyak yang menerimanya, yaitu mereka-mereka yang tidak tahu akan keadaan kesehatan beliau, bahwa menganggapnya itu merupakan data-data yang terpercaya. Padahal tidak. Itu semuanya berdasarkan atas khayalan yang ada dalam pikirannya Salim bin Jindan, sehingga ini perlu diantisipasi akan kebenaran, perlu ditelusuri akan kebenaran dari kitab-kitab musnad yang disusun oleh Habib Salim bin Jindan. Dan seterusnya lah yang dulu sudah pernah kita ulas, sudah pernah kita jelaskan. Nah, kemudian dalam manuskrip itu disebut bahwa Umar bin Sa'ad mendapatkan hadis dari Muhammad bin Ali Faqih Muqaddam, dan Faqih Muqaddam mendapatkannya dari Abul Hasan Ali bin Muhammad bin Jadid. Sanad ini jelas sanad palsu, karena Abul Hasan Ali bin Jadid tidak mempunyai murid bernama Muhammad bin Ali Faqih Muqaddam. Dalam kitab As-Suluk fi Tabaqatil Ulama wal Muluk Al-Janadi yang wafat pada tahun 732 Hijrah menyebut nama murid-murid Abul Hasan Ali bin Muhammad bin Jadid, tetapi tidak ada yang bernama Muhammad bin Ali Faqih Muqaddam. Adapun nama-nama murid Ali bin Jadid yang disebut As-Suluk adalah Muhammad bin Mas'ud As-Sufali, Ibnu Nasir Al-Himyari, Ahmad bin Muhammad Al-Junaid, Hasan bin Rashid, Muhammad bin Ibrahim Al-Fashali, Umar bin Ali Sahib Bait Husain, yang bisa dibuka di dalam kitab As-Suluk fi Tabaqatil Ulama wal Muluk, jilid 2 halaman 138.
6. Dalam kitab Banul Mu'allim, Al-Jubaiyun, wa Banul Jadid, Al-Alawiyun, Abu Umar menyebutkan 9 nama dari murid Ali bin Jadid. Namun tidak ada juga disebutkan ia mempunyai murid yang bernama Muhammad bin Ali Faqih Muqaddam. Di halaman 6. Jelas sekali manuskrip yang memuat sanad-sanad Faqih Muqaddam di atas adalah sanad palsu. Kemudian juga kita perlu ingat bahwasanya Al-Faqih Muqaddam itu keilmuannya sangat luar biasa, kan diklaim oleh Ba'alawi itu keilmuannya sangat luar biasa. Bahkan seluruh ulama-ulama yang ada saat itu semuanya itu berguru kepada beliau. Keilmuannya itu digambarkan sebagai seorang al-mujtahid mutlak. Nah, tetapi namanya itu tidak disebutkan sama sekali di dalam salah satu rentetan dari murid-muridnya Imam Abul Hasan Ali bin Muhammad bin Jadid. Nah, sehingga di sini bisa menjadi satu indikator yang sangat kuat akan ketidakbenaran apa yang diklaim bahwasanya Muhammad bin Ali Ba'alawi yang disebut dengan Al-Faqih Muqaddam itu tidak pernah berguru kepada Abul Hasan Ali bin Muhammad bin Jadid. Lanjut. Roman menyebutkan bahwa tahun penulisan manuskrip itu tahun 667 Hijriah. Dilihat dari bentuk manuskrip, ia sangat tidak meyakinkan. Tinta biru seperti itu tidak lazim digunakan pada abad ke-7 Hijriah. Kertas yang bergaris-garis semacam itu diproduksi sekitar tahun 1960 Masehi. Selain dilihat dari isinya, dilihat dari media yang digunakan pun, manuskrip ini jelas manuskrip palsu. Bentuk tulisan manuskrip ini sangat identik dengan manuskrip kitab hadis tulisan Salim bin Jindan yang wafat pada tahun 1969 Hijriah. Perhatikan potongan manuskrip yang terdapat dalam media online jaringan santri yang memuat sebuah manuskrip kitab hadis karya Salim bin Jindan yang diberi judul Riwayah Bil Fi'il di bawah ini. Ya, di situ ada fotonya Habib Salim bin Jindan, kemudian di sisi kirinya itu ada sampel dari manuskrip. Nah, kemudian di bawahnya juga manuskrip yang warnanya rada coklat itu ya, dengan manuskrip satunya itu ada kemiripan yang sangat ya. Dilihat dari bentuk tulisan dan jenis kertas yang bergaris-garis, kotak-kotak ya, yang biasa digunakan oleh Salim bin Jindan antara naskah Rumail dan naskah Salim bin Jindan sangat identik. Naskah Rumail itu 90% adalah tulisan tangan Salim bin Jindan yang wafat di Jakarta tahun 1969 Masehi. Lalu bagaimana pendapat ulama Yaman tentang Salim bin Jindan? Dr. Muhammad Badib dalam akun media sosial saluran telegramnya yang dipostkan tanggal 16 Mei 2024 menyebutkan bahwa kitab Syekh Salim bin Jindan la yuhtajju biha wa la yu'tamadu 'alaiha. Tidak dapat dijadikan dalil dan tidak dapat dijadikan pegangan. Dr. Badib mengutip pendapat Abdullah Al-Habsyi dalam kitabnya Masadir Al-Fikril Islami fil Yaman bahwa kitab Salim bin Jindan, kitab-kitab Salim bin Jindan adalah kitab yang diambil dari ruang hampa. Abdullah Muhammad Al-Habsyi menyebut bahwa kitab-kitab Syekh Salim bin Jindan tidak berfaedah. Dan dalam kitab-kitab itu ada mujazafa, ucapan kacau dan tanpa referensi. Di dalamnya pula terdapat al-khalt, ucapan rusak dan igauan orang yang tidak sadar, halaman 558. Dan ini sudah kita ulas ya beberapa bulan yang lalu ya, akan mengenai hal itu. Dan tadi juga di awal sudah kita ulas mengenai bagaimana komentar dari Dr. Muhammad Abu Bakar Badib, bahwa Habib Salim bin Jindan ketika memunculkan musnad Ba'alawi dari generasi yang awal-awal itu tidak dapat dijadikan sebagai pedoman lantaran memang kitab tersebut hanya berada di dalam rumah atau perpustakaan yang dimiliki oleh Habib Salim bin Jindan dan tidak ditemukan di dalam perpustakaan manapun. Ini untuk poin yang pertama ya, atau manuskrip yang pertama yang dibahas oleh Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani, yaitu tentang manuskrip musnad ya, musnad Umar bin Sa'duddin Az-Zafari. Nah, kemudian selanjutnya untuk poin yang kedua ya, yaitu tentang manuskrip Hasan Al-Allal yang wafat pada tahun 460 Hijriah. Nah, itu contoh manuskripnya itu.
Nah, inilah penampakan manuskrip yang katanya ditemukan atau dibeli Rumel. Sanad itu menyebut nama Abdullah bin Ahmad bin Isa, ayah Alwi. Yang katanya mendapat hadis dari Al-Husain bin Muhammad bin Ubaid bin Al-Askari. Nampaknya manuskrip inilah yang dijadikan dasar Hanif Alatas ketika di Rabitah Alawiyah, tanggal 7 bulan September 2024. Menyebut bahwa nasabah Alawi sudah disebut pada tahun 460 Hijriah. Manuskrip ini pula dikutip Wafi dalam presentasi nasabah Alawi di Pamekasan. Hanif dan Wafi adalah dua orang yang tidak konsisten. Satu sisi mereka menolak kitab sezaman, di sisi lain mereka mencantumkan bukti-bukti palsu dari kitab sezaman. Nampaknya keduanya was-was dengan konklusi falasi mereka bahwa kitab sezaman tidak disyaratkan. Mereka berdua juga tidak yakin dengan bukti manuskrip yang dimunculkan Rumel Abbas. Akhirnya mereka gunakan semuanya. Berharap Mukibin bingung. Akhirnya tetap percaya bahwa Balawi adalah tetap cucu Nabi. Begini, bos. Manuskrip ini jelas manuskrip lucu-lucuan. Ia manuskrip bodong, tanpa identitas, tidak disebutkan diambil dari kitab apa, karya siapa, ditulis tahun berapa. Selama ini manuskrip itu ada di mana? Tetapi menurut penulis nampaknya ia potongan sanad-sanad yang terdapat dalam kitab palsu Al-Arbaun yang diatribusikan kepada Umar bin Sa'duddin Az-Zafari, yang wafat pada tahun 667 Hijriah yang telah disebutkan di atas. Naskah itu adalah naskah palsu mengatasnamakan Umar bin Sa'ad. Kitab tersebut diduga kuat adalah tulisan Salim bin Jindan tahun 1960 Masehi. Jelas sekali, rangkaian sanad itu sengaja diciptakan bukan untuk kepentingan periwayatan sebuah hadis, tetapi lebih untuk kepentingan disebutnya nama Abdullah, untuk dijadikan bukti palsu bahwa sosoknya betul-betul ada, bahkan meriwayatkan sebuah hadis. Sayangnya kreator sanad itu lupa bahwa ilmu hadis lebih ketat daripada ilmu nasab. Nama-nama perawi sudah terkodifikasi rapi, ditulis dalam kitab-kitab ruwat atau para perawi. Untuk mengkonfirmasi seorang perawi apakah ia merupakan sosok historis atau bukan, jangan-jangan ia sekedar nama yang sengaja disematkan tanpa ada sosoknya. Bisa dilihat dalam kitab-kitab ruwat para perawi hadis yang sudah ditulis sejak abad ke-3 Hijriah. Dalam sanad hadis Rumel itu, Abdullah bin Ahmad bin Isa katanya mendapat hadis dari Al-Husain bin Muhammad ibn Al-Askari. Ibn Al-Askari memang seorang perawi hadis. Namanya ditulis dalam kitab-kitab ruwat hadis, kitab-kitab yang menyebut nama-nama para perawi hadis. Di dalam sanad itu disebut bahwa Ibn Al-Askari mendapatkan hadis dari Abu Ja'far bin Muhammad bin Husain Ad-Daqqaq. Ad-Daqqaq pula terkonfirmasi sebagai perawi hadis. Tetapi apakah benar Ibnu Al-Askari meriwayatkan hadis kepada Abdullah? Perhatikan wafat Abdullah, ia disebut wafat tahun 383 Hijriah. Jika ia benar bahwa jika ia benar-benar seorang perawi, maka namanya akan dikenal oleh para ahli ilmu di masanya. Tempatnya akan banyak didatangi para pencari hadis dari berbagai penjuru dunia. Dengan itu, seharusnya namanya telah dicatat oleh kitab yang mencatat para perawi yang semasanya dengannya atau yang mendekatinya. Semacam Ibnu Syahin, yang wafat tahun 385 Hijriah, 2 tahun setelah wafatnya Abdullah. Atau kitab Az-Zahabi, yang wafat pada tahun 748 Hijriah, dan tentu namanya pula akan dicatat oleh kitab nasab pada masanya seperti Al-Ubaidili yang wafat tahun 437 Hijriah, tetapi nama Abdullah ini tidak dicatat dimanapun. Tidak di kitab nasab, tidak pula di kitab para perawi. Untuk menguji sanad palsu ini, mari kita teliti seorang ulama nama perawi yang disebut di sana. Ia adalah Al-Husain bin Muhammad ibn Al-Askari. Benarkah ia mempunyai murid bernama Abdullah bin Ahmad bin Isa? Mari kita lihat kitab Tarikh Baghdad tentang sosok Al-Husain bin Muhammad ibn Al-Askari. Al-Husain bin Muhammad bin Ubaid bin Ahmad bin Makhlad bin Aban Abu Abdullah Ad-Daqqaq Al-Ma'ruf bin Al-Askari. Qala haddatsana anhu Abul Qasim Al-Azhari wa Abu Muhammad Al-Jauhari wal Hasan bin Muhammad Al-Khalal. Nah, ini Al-Hasan bin Muhammad Al-Khalal, mirip ya dengan Al-Allal itu. Apa Dalal ya? Wa Ahmad bin Muhammad Al-Atiqi wa Abul Farj bin Barhan wal Qadi Abul Ala Al-Wasiti wa Abdul Aziz bin Ali Al-Azji wa Ali bin Muhammad bin Hasan Al-Maliki wal Qadi Abu Abdullah Al-Baydawi wa Ahmad bin Umar bin Rawh An-Nahrawani wa Abul Qasim At-Tanuhi. Tarikh Baghdad jilid 8 halaman 569. Dalam kitab Tarikh Baghdad karya Al-Khatib Al-Baghdadi itu disebutkan bahwa murid-murid Ibnu Al-Askari adalah Abul Qasim Al-Azhari, Abu Muhammad Al-Jauhari, Al-Hasan bin Muhammad Al-Khalal, Ahmad bin Muhammad Al-Atiqi, Abul Faraj bin Burhan,
Al-Qadi Abul Ala Al-Wasiti, Abdul Aziz bin Ali Al-Azji, Ali bin Muhammad bin Hasan Al-Maliki, Al-Qadi Abu Abdullah Al-Baydawi, Ahmad bin Umar An-Nahrawani, dan Abdul Qasim At-Tanuhi. Lihat kitab Tarikh Baghdad, jilid 8, halaman 569. Jelas, nama Abdullah bin Ahmad bin Isa tidak termasuk murid atau orang yang meriwayatkan hadis dari Ibnu Al-Askari. Sanad itu baik dilihat dari sisi media maupun isi terbukti palsu. Dengan terbuktinya manuskrip itu palsu, baik dari sisi isi maupun media, maka seharusnya kesadaran jiwa adalah jawaban dari semua kegundahan ini. Keikhlasan menerima takdir Tuhan adalah obat peringan rasa sakit. Lalu beradaptasi adalah perawatan yang menjanjikan kesembuhan. Semakin cepat beradaptasi, maka akan semakin cepat kembali kepada sedia kala. Semakin melawan takdir Tuhan, maka akan semakin lama rasa sakit mengurabi jiwa. Akan semakin perih dan luka. Toh banyak manusia hidup dalam kemuliaan dan kehormatan tanpa adanya atribusi nasab leluhur mereka. Bahkan mayoritas raja dan penguasa dunia hari ini bukanlah dari golongan mereka yang menjadikan nasab sebagai modalnya. Penulis Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, dan itulah yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Ya, mudah-mudahan menambah wawasan bagi kita, dan semoga hal ini menjadi pelajaran bagi kita semua. Wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.